Nomor 3. Contoh konkret pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan seperti pengelolaan hutan secara berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan limbah yang tepat. Contohnya, mengembangkan ekotourism di kawasan konservasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penerapan konsep sustainable development dalam program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan dengan menyeimbangkan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. 4. Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 dan perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Analisis umum UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 dengan pendekatan yang lebih komparatif, terintegrasi, dan preventif. Melalui instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, beberapa perubahan penting terjadi ketika UU Nomor 6 Tahun 2023 hasil penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan. Perubahan ini mempengaruhi beberapa aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait perizinan lingkungan, AMDAL, dan penyederhanaan prosedur. Pasal yang mengatur aspek administrasi, pidana, dan perdata. 1. Aspek administrasi. Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 76, Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, pelaksanaan pemerintah, pembukaan izin lingkungan ataupun pencabutan izin lingkungan. Pasal ini mengatur kewenangan penjabat menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar izin lingkungan. Sanksi administratif merupakan tindakan pertama yang diambil pemerintah terhadap pelanggaran lingkungan dengan tingkat eskalasi dan dari teguran tertulis hingga pencabutan izin. Perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan ketentuan perizinan lingkungan menjadi bagian dari perizinan berusaha, namun tetap mempertahankan esensi penegakan hukum administratif sebagai langkah awal penindakan. 2. Aspek pidana. Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 98 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, amiben, baku mutu air laut, ataupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang melanggar baku mutu lingkungan dengan sengaja
Sanksi pidana ini bertingkat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, mulai dari pelanggaran baku mutu mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan hingga mengakibatkan kematian. Aspek perdata. Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perubahan pelanggaran hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut. 3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 4. Besaran uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan undang-undang. Pasal ini mengatur tanggung jawab perdata bagi pencemar lingkungan berdasarkan prinsip pencemar pembayar. Penanggung jawab usaha yang mencemari lingkungan wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan pemulihan. Ketentuan ini juga mencegah perusahaan menghindari tanggung jawab melalui perubahan bentuk usaha. UU Nomor 6 Tahun 2023 tetap mempertahankan konsep pertanggungjawaban perdata ini, namun dengan penekanan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terlebih dahulu. 4. Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 dan perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Analisis umum. UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 dengan pendekatan yang lebih komparatif, terintegrasi, dan preventif. Melalui instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, beberapa perubahan penting terjadi ketika UU Nomor 6 Tahun 2023 hasil penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan. Perubahan ini mempengaruhi beberapa aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait perizinan lingkungan, AMDAL, dan penyederhanaan prosedur. Pasal yang mengatur aspek administrasi, pidana, dan perdata. 1. Aspek administrasi. Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 76, Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, pelaksanaan pemerintah, pembukaan izin lingkungan ataupun pencabutan izin lingkungan. Pasal ini mengatur kewenangan penjabat menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar izin lingkungan. Sanksi administratif merupakan tindakan pertama yang diambil pemerintah terhadap pelanggaran lingkungan dengan tingkat eskalasi dan dari teguran tertulis hingga pencabutan izin. Perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan ketentuan perizinan lingkungan menjadi bagian dari perizinan berusaha, namun tetap mempertahankan esensi penegakan hukum administratif sebagai langkah awal
penindakan. 2. Aspek pidana pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009. Pasal 98 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara amiben, baku mutu air laut, ataupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang melanggar baku mutu lingkungan. Dengan sengaja, sanksi pidana ini bertingkat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, mulai dari pelanggaran baku mutu mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, hingga mengakibatkan kematian. Aspek perdata. Pasal 87 UU nomor 32 tahun 2009, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perubahan pelanggaran hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut. 3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 4. Besaran uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan undang-undang. Pasal ini mengatur tanggung jawab perdata bagi pencemar lingkungan berdasarkan prinsip pencemar pembayar. Penanggung jawab usaha yang mencemari lingkungan wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan pemulihan. Ketentuan ini juga mencegah perusahaan menghindari tanggung jawab melalui perubahan bentuk usaha. UU nomor 6 tahun 2023 tetap mempertahankan konsep pertanggungjawaban perdata ini, namun dengan penekanan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengenai judul paper saya. Itu judulnya pentingnya AMDAL di Kota Semarang, dan untuk rumusan masalahnya: 1. Undang-undang atau peraturan apa saja yang menjadi dasar penerapan AMDAL di Kota Semarang. 2. Bagaimana mengenai pengajuan AMDAL di Kota Semarang. 3. Seperti apa pengelolaan dan pengawasan terhadap AMDAL di Kota Semarang. 4. Apa saja program untuk tercapainya misi menjadikan Kota Semarang bersih dan sehat. 5. Apakah terdapat mekanisme sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan rekomendasi AMDAL di Kota Semarang. 6. Apa dampak dari kurangnya pelaksanaan AMDAL terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Dan untuk kesimpulan dari paper saya itu, penerapan AMDAL di Kota Semarang merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan dan antara pembangunan kelestarian lingkungan. Meskipun telah ada upaya nyata dalam mengintegritas AMDAL ke dalam proses perencanaan, tantangan seperti lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya
antrian si Masin menjadi hambatan. Oleh karena itu dibutuhkan